Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ruben Emanuel Widakdo dan di sini saya akan menjelaskan tentang FTP server. Oke, langsung saja. Jadi apa sih itu FTP server? Jadi FTP server adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer download atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Jadi seperti itu. Fungsinya untuk melakukan upload halaman file ke dalam web server atau web hosting ke internet. Kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Terakhir, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Nah, cara kerjanya yaitu mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Jadi, untuk FTP server ini kita harus memerlukan akses ya. Jadi FTP ini memerlukan akses, jadi kita harus memiliki password dan username untuk mengunduh, mengunggah maupun melakukan aksi lain terhadap data yang ada di dalam komputer. Jadi seperti itu. Dan ini adalah beberapa perintah dasar FTP. Yang pertama, perintah untuk koneksi FTP server ke PC client yaitu FTP alamat FTP server. Kedua, melihat direktori server atau dir. Yang ketiga, melakukan upload file dari PC client ke server atau put. Selanjutnya, mendownload file dari server ke PC client, get atau nama file. Untuk keluar dari koneksi FTP kita pakai quit. Seperti itu. Ini ada skenario-nya, kita langsung saja ke percobaan ya. Jadi untuk skemanya ini kita sama, kita pakai yang kemarin. Kita sudah mencoba yang kemarin ya, DNS server dan juga web server. Nah, itu masih sama skemanya. Nah, ini untuk langkah pertamanya kita mengecek sambungan dan kemarin sudah kita cek dan tersambung semuanya. Itu yang kedua, nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba password coba. Oke, kita akan lakukan percobaan ini ya. Kita buka di FTP server. Oke, kita coba username, coba passwordnya juga coba. Nah, ini sudah ya. Kita silang dulu, tutup. Langkah selanjutnya, pada PC kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1 teks. Oke, kita coba. Oh, maaf, salah. Nah, itu. Nah, ini ya, kita akan mengisikan pesannya. Ini ada, ini pesan. Mari kita lihat dulu. Nah, oke, kita save dulu pesan PC1. Oke. Lalu kita akan cek ya di langkah selanjutnya, kita akan cek di directory. Nah, sudah ada pesannya, ini pesan PC1. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita akan menggunakan dengan FTP server. Oke, kita
cek FTP 43 kita masukkan username, coba bisa apa enggak, bisa. Oke, langsung kita kita sudah masuk login ya di FTP. Lalu kita coba mengunggah file. Oke, bentar kita lihat dulu. Oke, kita akan mengunggah file dan perintah put pesan pc1.txt dan berhasil ya, sudah sukses. Kita ya ini. Nah, kita pastikan dulu, kita quit dulu ya, quit. Coba kita lihat di directory. Bentar, kita lihat dulu. Oh, sorry, maaf. FTP 43 coba dir. Oke, kita langsung saja ke langkah selanjutnya. Pada laptop kita buat koneksi seperti langkah poin 5, lalu kita coba download pesan PC1. Oke, kita tutup dari PC1 dulu. Kita buka di laptop desktop, command prompt, FTP 43 username coba, password coba. Nah, kita akan download dengan cara get pesan PC1 teks reading file. Nah, sudah ini ya, sudah. Lalu kita coba quit dulu ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membukanya di text editor. Coba kita lihat sebentar. Nah, ini ya pesan PC1 sudah ada. Kita cek direktorinya di laptop. Kita cek dulu di text editor, file open. Nah, ini dia. Ini pesan dari PC1 sudah sampai. Oke. Itu adalah penjelasan saya tentang FTP server. Kita akan melanjutkan praktikum kita ke mail server. Nah, praktikum mail server. Oke, kita akan membahas tentang mail server, yaitu mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email satu jaringan server email yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Nah, itu fungsinya adalah pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Ya, jadi itu adalah mail server. Dan web mail server itu adalah email yang bisa kita akses di web ya, dari sehari-hari. Ya, ini yang kita pakai adalah web mail server. Ini web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam sebuah web. Nah, oke. Jadi kalau kita membuka email tersebut, kita harus membuka web. Ini adalah protokol email. Yang pertama ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol V3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirim email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote, seperti itu. Oke. Ini adalah pengertian-pengertiannya SMTP, POP3, dan IMAP. Kita akan langsung melanjutkan. Nah, ini dia cara kerja web mail server. Jadi mail server memiliki dua server yang berbeda fungsi, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta
incoming server atau receiving email, yang mengirim dan menerima. Outgoing server dihandle oleh SMTP pada port 25, sedangkan incoming dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Nah, port ini sendiri adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Nah, oke, itu aja. Ini adalah analoginya. Jadi sender, user agent, waiting list email, MTA, user mailbox, user agent, dan receiver. Seperti itu aja. Ini adalah jenis-jenis mail server. Ada sendmail, postfix, dan qmail. Seperti itu. Ini adalah contoh-contohnya ya, komponen mail transfer agent MTA. Contohnya itu ada sendmail, postfix, exim, qmail, mailik, Pine, dan Netscape. Terus ada yang MDA, mail delivery agent. Ini adalah fungsi untuk mendistribusikan email ya ke MDA dan mailbox masing-masing user. Yang terakhir adalah komponen mail user MUA atau mail user agent. Contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Kmail, dan Evolution. Kita akan melakukan percobaan masih dengan skema yang sama. Kita akan tes dulu apakah terhubung ya dari PC 1 ke mail servernya dengan IP 43434344. PC 1 command prompt kita akan coba untuk ping. Bentar, kita quit dulu. Quit. Ping 43434344. Nah, oke, sudah. Kita coba lagi ke PC 4. Ping 43434344. Nah, sudah bisa ya. Selanjutnya laptop. Laptop juga sudah tersambung. Selanjutnya di smartphone, command prompt ping. Smartphone juga sudah tersambung. Oke, kita tutup dulu. Kita lanjutkan percobaan kita. Tambahkan entry dnsmailku.com pada DNS server seperti gambar berikut. Kita akan memasukkan pada DNS server ya. Email. Kita lihat dulu sebentar. Oke, seperti ini. mailku.com. Usernya kita masukkan user 1, passwordnya juga user 1. Oke, kita tambahkan kedua user 2, passwordnya juga user 2. Kita tambahkan. Oke, kita lihat dulu. Oh, mohon maaf ada kesalahan. Bentar. Ternyata di DNS ya. mailku.com record, lalu untuk addressnya kita masukkan 43434344. Nah, sudah. Kita tutup dulu. Kita lanjutkan pada PC 1 laptop, jalankan NS lookup seperti ini. PC 1 dan laptop. Kita pertama ke PC 1 dulu. Command prompt NS
look up. Bentar kita lihat. mailku.com mailku.com. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita tutup dulu yang di PC, kita buka yang ada di laptop. Command prompt ns lookup mailku.com. Nah, sudah. Kita lanjutkan. Pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Kita akan membuat pada mail server ya, jadi mail server service email, untuk domain name-nya mailku.com. Set, kita lihat dulu sebentar apakah sudah benar. Nah, ini lalu user 1, passwordnya juga user 1, kita tambahkan. Lalu yang kedua user 2 dengan passwordnya juga sama, yaitu user 2. Oke, kita tambahkan. Nah, sudah, kita tutup. Lanjut pada langkah kelima. Pada PC1 kita konfiguran aplikasi mail client dan coba mengirim email user 1 PC1 ke user 2 laptop. Kita lanjutkan. Kita buka PC1 ke email, lalu kita konfigur dulu emailnya, username-nya user 1, email address. Bentar, kita lihat dulu. User 1 mailku.com. Incoming servernya mailku.com, outgoingnya sama mailku.com. Kita lihat lagi dulu sebentar. Benar. Lalu kita masukkan username password. User 1. Nah, oke, sudah, kita save. Lalu kita compose ini. Nah, ke user 2 mailku.com. User 2 mailku.com. Subjeknya user 1. Nah, kita masukkan ini pesan dari user 1. Oke, misalkan seperti ini. Kita akan coba lihat. Oh ya, dari pesan dari PC1. Ya, nggak apa. Lalu kita send. Kita lihat. Nah, ini dia, sending mail to user2.com with subject user 1 mail server mailku.com, dan resolving dan sukses. Oke, jadi kita sudah berhasil mengirim. Langkah selanjutnya kita konfigur apakah mail client pada laptop. Nah, ini kita coba buka di laptop ya, kita lihat di laptop apakah sudah terkirim atau belum. Kita buka di laptop, kita lihat email. Ini kita ketik dulu user 2 at mailku.com sama mailku.com, username-nya user 2, passwordnya user 2, save. Oke, receive, kita lihat. Nah, sudah bisa ya. Nah, ini
isi pesan dari user 1 sudah terkirim, kita reply, kita coba kita tuliskan terima kasih, kita send. Nah, kita lihat, oke, kita silang dulu. Nah, sukses ya, jadi sudah bisa mengirim balik. Sama di PC 1 pun dia juga. Nah, oke ya, jadi itulah penjelasan saya tentang mail server. Ini untuk langkah-langkah yang ada di modul sudah kita lakukan semua. Nah, ini sudah kita kirim bolak-balik dan sukses semua. Jadi sampai situ dulu penjelasan saya tentang ini FTP dan mail server. Semoga membantu, dan mungkin kalau ada salah kata saya minta maaf. Sekian, terima kasih.